Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang analisis ERP pada PT Fast Food Indonesia atau KFC. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Ardafian Awaldin Arsyad dengan NIM V1220014, Freska Dwi dengan NIM V1220033, dan Indivani Arta dengan NIM V1220041. Di sini kita akan membahas, yaitu yang pertama adalah pengertian dan tujuan ERP. Lalu yang kedua, keuntungan dan kerugian ERP. Yang ketiga, sistem informasi PT KFC. Dan yang terakhir adalah implementasi penerapan ERP pada PT KFC dan analisis risiko. Profil PT KFC. KFC adalah restoran ayam terbesar dan paling terkenal di dunia, dengan rantai restoran di lebih dari 10.000 lokasi yang tersebar di 80 negara. KFC memiliki lebih dari 2.000 waralaba yang tersebar di seluruh dunia. Banyaknya jumlah waralaba yang dimiliki KFC menyebabkan integrasi laporan menjadi sulit untuk divalidasi dan manajemen kesulitan untuk melacak stok persediaan. Dengan adanya hal tersebut, KFC terbebani oleh beberapa sumber yang tidak terintegrasi sehingga mengakibatkan banyak waktu dan uang yang hilang demi duplikasi entry pesanan dan proses bisnis di seluruh outlet. Alasan dibalik masalah ini terbukti dari sistem yang tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Oleh sebab itu, waralaba KFC memperbarui struktur teknologi informasi perusahaan dengan didukung penggunaan sistem informasi yang telah terkomputerisasi yang berkaitan erat dengan Operation Support System atau OSS dan Managing Support System atau MSS sebagai solusi atas masalah yang telah dihadapi, di mana sistem informasi ini digunakan untuk mempertahankan program pengendalian atas layanan restoran yang berkualitas agar operasional perusahaan tetap berjalan secara sustainable untuk penciptaan keunggulan produk dan untuk mengembangkan serta menerapkan ide-ide baru dengan menjadikan laporan keuangan sebagai ukuran untuk mengukur kontribusi mereka terhadap bisnis. Pengertian dan tujuan ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah sebuah sistem yang membantu untuk mengatur proses bisnis dalam suatu kesatuan yang terintegrasi seperti marketing, produksi, pembelian, dan akunting, dan menyimpan semua transaksi dalam suatu database yang digunakan perusahaan, serta menyediakan manajemen reporting tools. Tujuan ERP. Perencanaan ERP atau Enterprise Resource adalah paket perangkat lunak yang biasa digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional sumber daya bisnis. Ini adalah komposisi model perangkat lunak membantu pemilik perusahaan untuk mencapai tujuan mereka pada tingkat yang lebih cepat. Implementasi ERP bagi suatu organisasi dilakukan atas dasar kebutuhan perusahaan, manusia yang lebih baik, manajemen hubungan pelanggan, dan pelacakan pesanan adalah beberapa di antara manfaat utama dari pelaksanaan perencanaan sumber daya perusahaan. Mengetahui informasi real-time tentang strategi bidang usaha merupakan salah satu tujuan inti dari ERP. Paket perangkat lunak ERP yang merupakan perpaduan dari modul software membantu dalam mengintegrasikan data dan informasi real-time. Ini membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya sesuai dengan persyaratan dari perusahaan yang lebih baik. Upgrade modul perangkat lunak yang dibutuhkan, alur kerja yang lebih baik, dan peningkatan efisiensi adalah beberapa manfaat penting dari menggunakan sistem ERP. Hal ini ditemukan untuk menjadi sangat efisien dalam mengendalikan dan mengelola organisasi di lokasi yang berbeda. Saat ini, ERP adalah paket alat penting yang digunakan oleh banyak perusahaan multinasional untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Pengembalian investasi, dikenal sebagai ROI, adalah tujuan inti lain ERP. Implementasi yang tepat dari paket ERP membantu para profesional untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Penerapan ERP mengontrol fungsi yang berbeda dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Teknologi terbaru dilengkapi dengan dalam paket software ERP, membantu dalam lebih baik pengendalian dan pengelolaan data.
Jika implementasi ERP dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan, itu menjamin lebih pengembalian investasi. Sebelum proyek perencanaan, disarankan untuk merancang proyek dalam pendekatan yang realistis. Hal ini membantu karyawan dalam memaksimalkan ROI dalam praktis. Mengurangi biaya persediaan adalah tujuan inti lain implementasi ERP. Pelacakan pesanan lebih baik, mengetahui kebutuhan pelanggan, dan persyaratan bisnis dengan ERP membantu dalam pemanfaatan yang tepat dan pengelolaan sumber daya. Hal ini meningkatkan proses operasional dan memaksimalkan laba atas tingkat investasi. Meningkatkan manajemen hubungan pelanggan adalah fitur utama yang datang di bawah tujuan inti dari ERP. Hal ini meningkatkan kualitas layanan, memperpendek waktu pengiriman, dan meningkatkan tingkat kinerja yang ditawarkan oleh perusahaan. Kesalahan pengendalian adalah tujuan inti lain di balik implementasi ERP dalam suatu organisasi. Ini membantu dalam perencanaan dan koordinasi sumber daya bisnis yang lebih baik, sehingga mencapai keuntungan yang maksimal. Keuntungan dan kekurangan ERP. Keuntungan ERP. Yang pertama, visibilitas lengkap ke semua proses penting di berbagai departemen dari suatu organisasi, terutama untuk personil manajemen senior. Yang kedua, otomatis dan koheren alur kerja dari satu departemen atau fungsi yang lain untuk memastikan kelancaran transisi dan penyelesaian lebih cepat dari proses. Hal ini juga memastikan bahwa semua kegiatan antar departemen dengan benar dilacak dan tidak satu pun dari mereka adalah missed keluar. Yang ketiga, sebuah sistem pelaporan terpadu dan tunggal untuk menganalisis statistik atau status dan lain-lain secara real-time di semua fungsi atau departemen. Yang keempat, karena sama, ERP perangkat lunak sekarang digunakan di semua departemen. Masing-masing departemen harus membeli dan memelihara sistem perangkat lunak mereka sendiri, tidak lagi diperlukan. Lalu yang kelima adalah certain vendor ERP dapat memperpanjang sistem ERP mereka untuk memberikan business intelligence functionalities yang dapat memberikan wawasan keseluruhan pada proses bisnis dan mengidentifikasi potensi daerah masalah atau perbaikan. Yang keenam, lanjutan e-commerce integrasi dimungkinkan dengan sistem ERP. Kebanyakan dari mereka dapat menangani pesanan, pelacakan, atau pengolahan berbasis web. Lalu yang terakhir adalah ada berbagai modul dalam sistem ERP, seperti keuangan atau account, manajemen sumber daya manusia, manufaktur, pemasaran atau penjualan, supply chain atau manajemen gudang, CRM, manajemen proyek, dan lain-lain. Kerugian. Yang pertama, penyebaran ERP sangat memakan waktu. Proyek dapat mengambil 1-3 tahun atau lebih untuk mendapatkan selesai dan berfungsi penuh. Yang kedua, terlalu sedikit kustomisasi, mungkin tidak mengintegrasikan sistem ERP dengan proses bisnis, dan terlalu banyak kustomisasi dapat memperlambat proyek dan membuat sulit untuk mengupgrade. Yang ketiga, partisipasi pengguna sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan proyek ERP. Karenanya, pelatihan pengguna lengkap dan antarmuka pengguna yang sederhana mungkin kritis. Tetapi, sistem ERP umumnya sulit untuk dipelajari dan digunakan. Yang keempat, biaya. Ada mungkin biaya tambahan yang tidak langsung karena implementasi ERP seperti infrastruktur TI yang baru, upgrade link WAN, dan lain-lain. Yang kelima, migrasi. Ada data ke sistem ERP baru sulit atau tidak mungkin untuk dicapai. Mengintegrasikan sistem ERP dengan berdiri sistem perangkat lunak sendiri lainnya adalah sama sulitnya atau tidak mungkin. Kegiatan ini dapat mengkonsumsi banyak waktu, uang, dan sumber daya. Yang keenam, implementasi ERP yang sulit dicapai dalam organisasi terdesentralisasi dengan proses bisnis yang berada dengan sistem. Yang ketujuh, setelah sistem ERP diimplementasikan menjadi kunciin vendor tunggal untuk upgrade lebih lanjut,
kostumisasi, dan lain-lain. Perusahaan adalah kebijakan dari vendor tunggal dan mungkin tidak dapat bernegosiasi secara efektif untuk layanan mereka. Selanjutnya yaitu Sistem Informasi PT KFC. Transaction Processing System atau TPS. Transaction Processing System merupakan bagian yang terpenting dari sistem pendukung operasi yang bertugas mengolah dan merekam data laporan dari transaksi bisnis dengan dua prinsip dasar, yakni in-batch processing dan in real time or online processing. Dalam menggunakan transaksinya, KFC telah mempunyai jaringan komputer yang terintegrasi dengan customer yang menyediakan informasi pemesanan. Transaction Processing System yang digunakan oleh KFC adalah Point of Sale atau POS System. Point of Sale adalah bagian yang penting, vital dalam proses operasional transaksi dengan konsumen yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan. Transaksi dimulai dari customer yang datang ke KFC untuk memilih dan memesan makanan. Lalu kasir melihat persediaan stok. Jika persediaan tidak tersedia, maka kembali ke customer ingin menunggu atau memilih menu lain. Jika terlihat, maka kasir akan menyediakan makanan dan menginput data transaksi pembelian serta menyebutkan nilai transaksi kepada customer, kemudian customer membayar. Setelah itu, kasir memberikan makanan beserta struk pembayaran kepada customer dan customer menerima makanan dan struk pembayaran. Selanjutnya yaitu Enterprise Collaboration System atau ECS. Perusahaan waralaba KFC telah memulai melakukan aliansi bisnis dengan menggunakan internet, extranet, dan internet untuk membangun jaringan komunikasi global, baik dengan customer, pihak internal, supplier, dan pihak lainnya yang terkait dalam sistem. Hal ini merupakan sistem informasi yang berkaitan dengan tim pendukung, kelompok kerja, peningkatan komunikasi, dan produktivitas perusahaan dari kolaborasi mengenai bentuk aplikasinya dan otomatisasi pekerjaan. Misalnya, memfasilitasi dalam electronic mail untuk mengirim dan menerima pesan elektronik dan termasuk menggunakan video conference dan lain-lain. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internet perusahaan. Misalkan outlet KFC akan dihubungkan ke dalam satu jaringan sehingga koordinasi dan pertukaran informasi dapat dengan mudah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu proses control system. KFC telah mengembangkan in-house system bernama KFC Management System. Sistem ini menyediakan aplikasi yang mendukung store manager untuk melakukan business forecasting, inventory management, dan human resources management. Proses kontrol ini, outlet-outlet KFC dapat beroperasi dengan sistem dan efisien, sehingga memaksimalkan profit. Sistem ini tersambung secara otomatis dengan kantor pusat atau headquarter, sehingga para manajer dapat memonitor performa dan melakukan kontrol serta koordinasi dengan tiap outletnya. Selanjutnya yaitu Management Support System, KFC Field Management System. Sistem informasi ini menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan pada manajer dan profesional bisnis. Contohnya kepada manajer penjualan yang dapat menggunakan informasi melalui jaringan komputer dan mengakses tampilan tentang keadaan hasil penjualan produk mereka dan mengakses internet perusahaan mengenai laporan analisis penjualan harian dan sekaligus mengevaluasi hasil penjualan yang dibuat oleh masing-masing staf penjualan. MIS yang digunakan pada KFC adalah KFC Field Management System yang menyediakan aplikasi
yang membantu store manager dan business forecasting, inventory management, dan human resources management. Aplikasi ini akan berupa suatu bentuk pelaporan yang selanjutnya digunakan oleh perusahaan dalam penentuan atau pengambilan keputusan pada sistem penunjang keputusan. Selanjutnya, yaitu Decision Support System atau DSS. DSS merupakan suatu sistem yang memberikan dukungan komputer secara langsung kepada seorang manajer dalam proses pengambilan pembuatan keputusan. Seorang manajer produksi dapat menggunakan DSS untuk menentukan beberapa banyak produk yang akan diproduksi, seperti pada perusahaan manufaktur, dengan berdasarkan pada perkiraan penjualan dikaitkan dengan promosi yang akan dilakukan, lokasi dan ketersediaan bahan baku yang diperlukan dalam memproduksi suatu produk. DSS menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi manajer and user secara interaktif dengan menggunakan berbagai model analisis, simulasi, dan lain sebagainya. Bagi KFC sendiri, penggunaan DSS terlihat ketika setiap store manager dapat memonitor performance sistem secara langsung dan interaktif, juga dilengkapi dengan manajemen tool analisis dalam menganalisa bisnis forecasting dan manajemen persediaan. Implementasi penerapan ERP pada KFC. KFC mengimplementasi sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dengan menggunakan software JD Edwards Enterprise One 9.0. Software ini membantu mengelola keuangan, aset, orang, proyek, pemasok, dan proses pemenuhan serta manufaktur. JD Edwards Enterprise One 9.0 menawarkan fondasi dan komponen operasional termasuk manajemen keuangan, yayasan teknis, manajemen aset, manajemen persediaan, peramalan manajemen tenaga kerja, manajemen waktu, dan pengeluaran. Beberapa fitur utama dari software ini adalah: yang pertama, peningkatan kemampuan input data. Jadi, data di sini dapat dimasukkan dengan benar menggunakan aturan yang ditentukan oleh pengguna untuk membantu menghilangkan kemungkinan adanya konsistensi singkatan atau ejaan yang salah ditangkap. Yang kedua, antarmuka pengguna baru yang menggabungkan peningkatan antarmuka pengguna dan mengadopsi standar Oracle yang konsisten untuk meningkatkan produktivitas serta meningkatkan pengalaman visual. Yang ketiga, kapasitas konfigurasi dinamis memungkinkan penjualan dan layanan pelanggan untuk memasukkan kombinasi pesanan penjual secara tepat yang terdiri dari produk dan penawaran layanan. Yang keempat, modul akuntansi menyediakan akuntansi proyek lanjutan yang terintegrasi ke buku besar umum perusahaan untuk membantu memberikan kualitas data yang lebih baik, meningkatkan kepatuhan dan manajemen keuangan, serta beberapa opsi untuk alokasi biaya pada proyek, fungsionalitas baru menangani laporan penggajian dan pelaporan kartu klien yang dibutuhkan. Secara rinci, pembuatan laporan dan percetakan faktur untuk format klien tertentu, serta berbagai beban keuangan dan metode alokasi untuk memenuhi kebutuhan klien. Yang kelima, penyempurnaan khusus industri baru untuk produsen makanan dan minuman.
lebih banyak adopsi standar termasuk dukungan layanan web untuk remote portless dan Java Database Connectivity, meningkatkan fleksibilitas staf TI, dan mengurangi kurva pembelajaran untuk penggunaan yang efektif. Yang ketujuh, manajemen proses batch yang ditingkatkan dengan fungsi out of the box untuk meningkatkan manajemen dan pemantauan proses dan laporan batch jadi Awards Enterprise One. Selanjutnya ada analisis resiko. Cakupannya, yang pertama, hal yang harus dilakukan itu meninjau keefektivitas dan keefisiensian penggunaan ERP dalam usaha bisnis waralaba KFC. Menilai resiko dari penggunaan ERP dalam usaha bisnis waralaba KFC. Menggambarkan kelebihan dan kekurangan yang akan didapatkan setelah mengeluarkan biaya untuk penggantian sistem informasi perusahaan menggunakan ERP. Selanjutnya, hal yang tidak harus dilakukan itu adalah menghandle dari penggunaan aplikasi secara menyeluruh. Waktunya untuk perencanaan pembuatan itu membutuhkan waktu 5 hari, desain sistem 5 hari, sosialisasi dan survei 7 hari, desain sistem 5 hari, sosialisasi dan survei 7 hari, programming 9 hari. Biaya perencanaan pembuatan SDM yang terdiri dari 3-4 orang, biayanya 0. Biaya sosialisasi SDM 2 orang, biayanya 100.000 sampai dengan 300.000. Biaya survei SDM yang terdiri dari 5-7 orang, biayanya 50.000 sampai dengan 150.000. Biaya desain program SDM yang terdiri dari 2-5 orang, biayanya 500 sampai dengan 1 juta. Biaya programmer SDM 2-4 orang, biayanya 500 sampai dengan 1.500.000. Untuk kualitasnya, hasil yang diharapkan itu sosialisasi berjalan lancar. Indikator keberhasilannya, semua karyawan KFC, khususnya para manajer, mengikuti dan memahami maksud dari kinerja sistem aplikasi ERP tersebut. Yang kedua, survei mengimplementasi yang sebenarnya. Indikator keberhasilannya, data yang valid dari penggunaan sistem ERP tentang beberapa informasi yang dibutuhkan, baik itu produksi, pemasaran, perkiraan pengeluaran, dan perkiraan hasil dari penerapan sistem ERP. Selanjutnya, sistem berjalan baik dan dapat bermanfaat bagi waralaba KFC. Indikator keberhasilannya, aplikasi mudah digunakan oleh waralaba KFC, khususnya bagi para manajer untuk mengambil keputusan, tidak menimbulkan error maupun fraud. Resiko selanjutnya, ukuran proyek itu resikonya biaya mahal karena memerlukan sumber daya manusia yang cukup banyak dan telah ahli di bidangnya. Terus perlu survei penggunaan dari sistem informasi ERP pada waralaba KFC. Selanjutnya, struktur proyek. Resikonya pergantian manajer atau karyawan waralaba KFC. Pengalaman dengan teknologi. Resikonya pegawai karyawan KFC sulit mengoperasikan penggunaan sistem ERP karena telah terbiasa dengan penggunaan sistem informasi sebelumnya. Sosialisasi yang dilakukan dengan bertahap dan berkelanjutan
karena sistem aplikasi akan di-upgrade sewaktu-waktu. Hal yang harus dilakukan: survei lapangan meliputi keefisiensian penggunaan sistem ERP, kemudian akses informasi, resiko yang harus dihadapi, dan biaya pengeluaran dari penggunaan sistem ERP, serta penyimpanan informasi dalam jumlah besar pada sistem aplikasi. Selanjutnya, hal yang tidak harus dilakukan itu menghandle dari penggunaan aplikasi secara menyeluruh. Waktunya, perencanaan pembuatan membutuhkan waktu 5 hari, desain sistem 5 hari, sosialisasi dan survei 7 hari, programming 9 hari. Biaya perencanaan pembuatan SDM 3-4 orang biayanya 0. Biaya sosialisasi SDM 2 orang itu biayanya 100.000 sampai dengan 300.000. Biaya survei SDM 5-7 orang biayanya 50 sampai dengan 150. Biaya desain program SDM 2-5 orang biayanya 500 sampai dengan 1 juta. Biaya programmer SDM 2-4 orang biayanya 500 sampai dengan 1.500.000. Hasil yang diharapkan: sosialisasi berjalan lancar. Indikator keberhasilannya, survei lapangan meliputi keefisiensi penggunaan sistem ERP, kemudahan akses informasi, resiko yang dihadapi, dan biaya pengeluaran dari penggunaan ERP, serta penyimpanan informasi dalam jumlah besar pada sistem aplikasi. Selanjutnya, survei mengimplementasi yang sebenarnya. Data yang valid dari penggunaan sistem ERP tentang beberapa informasi yang dibutuhkan, itu baik produksi, pemasaran, perkiraan, pengeluaran, dan perkiraan hasil penerapan sistem ERP. Selanjutnya, sistem berjalan baik dan dapat bermanfaat bagi waralaba KFC. Indikator keberhasilannya, aplikasi mudah digunakan oleh waralaba KFC khususnya dari para manajer untuk mengambil keputusan, tidak menimbulkan error maupun fraud. Resiko, ukuran proyek, biayanya mahal karena memerlukan sumber daya manusia yang cukup banyak dan telah ahli di bidangnya. Perlu survei penggunaan dari sistem informasi ERP pada waralaba KFC secara langsung. Struktur proyek, resikonya pergantian manajer atau karyawan waralaba KFC. Pengalaman dengan teknologi, resikonya pegawai karyawan KFC sulit mengoperasikan penggunaan sistem ERP karena telah terbiasa dengan penggunaan sistem informasi sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah katanya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.